Ngenes, Manchester United tidak izinkan Eric Bailly ke AC Milan. Pupus sudah harapan Eric Bailly untuk memperkuat AC Milan. Manchester United dilaporkan tidak merestui kepindahan sang bek di bulan Januari ini. Sudah menjadi rahasia umum jika Bailly tidak bahagia di Manchester United. Bek asal Pantai Gading itu merasa jam bermain yang ia dapatkan sangat minim sehingga itu mempengaruhi perkembangan karirnya. Beberapa hari terakhir, Bailly dilaporkan menjadi target AC Milan. Raksasa Serai itu sangat serius menjadikan Bailly pilar baru di lini pertahanan mereka. Sky Sport melaporkan bahwa transfer ini terancam buyar karena Manchester United tidak mengizinkan Bailly pergi. Menurut laporan tersebut, Manchester United memblokir kepindahan Bailly karena mereka sedang mengalami krisis bek. Belakangan ini, United banyak terkena serangan corona, belum lagi badai cedera yang menghampiri lini pertahanan MU. Alhasil stok bek tengah MU saat ini cukup terbatas sehingga Rangnick tidak mengizinkan Bailly pergi. Keputusan MU melarang kepergian Bailly ini menjadi pukulan telak bagi sang bek, pasalnya ia sudah sepakat pindah ke AC Milan. Agen Bailly dan manajemen Milan aktif berkomunikasi dalam sepekan terakhir. Bailly sangat antusias dengan tawaran Milan tersebut. Alhasil, ia sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk membela Rossoneri, namun sayang ia tinggal wacana setelah MU memblokir kepindahan sang bek. Laporan lain juga beredar mengatakan AC Milan masih belum mau menyerah. Mereka akan kembali mencoba menegur MU agar Bailly bisa lepas. Ini disebabkan Milan kehilangan Simon Kjaer hingga akhir musim. Alhasil mereka butuh pengganti yang sepadan seperti Bailly. Timnas Senegal resmi umumkan bek Milan, Ballo-Touré positif COVID-19. Rossoneri tampaknya tak cukup beruntung saat berhadapan dengan COVID-19 sejak awal tahun 2022 ini. Mengingat Ciprian Tatarusanu merupakan pemain pemeran yang dinyatakan positif virus tersebut. Yang diikuti oleh Samu Castillo dan trio pemain bertahan Alessandro Magnoli, Fikayo Tomori, dan David Calabria. Yang mengharuskan Stefano Pioli melakukan perombakan di lini pertahanan klub untuk pertandingan Serie A melawan AS Roma dan Venezia, yang beruntungnya mereka berhasil memenangkan dengan cukup meyakinkan. Kini, FSF atau Federasi Sepak Bola Senegal mempublikasikan pernyataan resmi melalui Twitter menyebutkan bahwa tes PCR wajib yang digelar pada Rabu kemarin atau 48 jam sebelum pertandingan resmi melawan Guinea digelar memberikan hasil bahwa 2 pemain mereka dinyatakan positif. Salah satu yang dinyatakan positif adalah gelandang Idrissa Gana Gueye, selain Ballo-Touré yang juga bernasib sama. Alhasil, keduanya kini harus menjalani isolasi sebagaimana yang diinstruksikan oleh petugas kesehatan lokal demi mencegah penyebaran virus yang lebih besar lagi. Kondisi tersebut tentu menambah panjang masalah yang dialami Milan terkait virus tersebut. Kini klub tentu berharap pemain mereka yang lain terutama duo gelandang klub Ismail Bennacer dan Franck Kessie tak mengalami hal serupa mengingat keduanya juga tengah berpartisipasi di Piala Afrika. AC Milan bidik Lingard, kecocokan dengan skema Pioli, replika Karamoyes, Jesse Lingard tinggal selangkah lagi untuk keluar dari tim yang membesarkan namanya Manchester United. Dilansir dari The Times, Lingard menolak sodoran kontrak yang diberikan oleh MU yang mempertimbangkan untuk hengkang pada bursa transfer Januari ini. Ya, kesempatan bermain yang sedikit bersama Setan Merah membuat pemain berusia 28 tahun itu ingin mencari pelabuhan baru. Dilansir dari ESPN, Rossoneri menganggap Lingard sebagai sosok yang pas untuk menjadi pesaing Brahim Diaz di posisi trequartista utama AC Milan. Pemain asal Inggris itu memang tengah membuktikan kualitasnya sebagai playmaker handal saat dipinjam United di West Ham pada musim lalu. Bermain menjadi gelandang serang bersama The Hammers, ia berhasil mencetak 9 gol dan 5 assist dari 16 pertandingan. Sekaligus membawa West Ham bermain dalam kompetisi Liga Euro untuk pertama kalinya. Lingard yang lebih berperan sebagai second striker dan playmaker tak masuk dalam skema yang dijalankan Rangnick. Namun, melihat performa Lingard di tangan Moyes, dirinya sangatlah layak untuk hengkang ke tim lain yang menjadikan dia pemain vital. Lingard adalah pemain bagus, saya mengetahui tipikal dan posisi yang cocok untuk dia, ucap Moyes. Saya akan menaruh Lingard di mana saja, sayap kiri, gelandang serang, dan juga saya memainkan dia sebagai striker juga jika perlu, lanjut Moyes. Moyes mengetahui kelebihan dan kualitas Lingard yang selama musim tersebut tak dimanfaatkan oleh Dan Rangnick. Sebelumnya, Lingard dipinjamkan ke West Ham, pemain asal Inggris itu belum sekalipun membela United di kompetisi Liga Inggris musim 2020-2021. Pria Skotlandia itu memberikan kebebasan kepada Lingard untuk bergerak dinamis alias tak terpaku kepada posisinya sebagai gelandang serang. Ia bisa berada di kiri untuk mendapatkan bola sekaligus berada di paling depan untuk mencetak gol. Lingard memang memiliki kemampuan untuk itu, kemampuan menggiring bola dan penyelesaian akhirnya sudah terbukti.
Catatan gol dan assist Lingard untuk West Ham membuat Manchester United hanya untuk dipermanenkan The Hammers. Sebenarnya penampilan sebagus itu juga pernah Lingard tunjukkan sebelum ini. Lingard pernah membawa United juara FA Youth pada 2010-2011 bersama Paul Pogba, Michael Keane dan juga Rafael Morrison. Sementara di laga internasional, Lingard juga sempat membela timnas Inggris di Piala Dunia 2018. Sekaligus mampu menyumbang gol untuk membantu The Three Lions membantai Panama dengan skor 6-1 di fase grup. Di musim ini Lingard kembali berseragam setan merah, namun menit bermainnya masih juga sedikit. Solskjaer tak menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Datangnya Jadon Sancho dan Cristiano Ronaldo membuat nama Lingard terpinggirkan. Ronaldo dipercaya sebagai starter, sedangkan Sancho sebagai pemain pertama yang dilirik oleh untuk masuk dari bangku cadangan. Dikutip dari Transmarket, Lingard tampil sebanyak 8 kali untuk setan merah dengan menit bermain sebanyak 148 menit. Lingard selaku tampil dari bangku cadangan, ia belum merasakan tampil starter selama kembali berseragam setan merah di ajang Liga Inggris dan Liga Champions. Situasi pelik Lingard bersama United bisa saja dimanfaatkan AC Milan untuk menariknya ke San Siro dengan iming-iming menit bermain yang lebih banyak. Skema 4-2-3-1 yang diterapkan Pioli hampir mirip dengan skema yang dimiliki Moyes bersama West Ham. Dengan begitu, sudah jelas Pioli dapat memanfaatkan atribut Lingard seperti yang telah dilakukan Moyes. Lingard tak akan kesulitan untuk beradaptasi. Sebagai seorang playmaker, Lingard memiliki insting penyerang yang tajam. Pergerakannya mampu merusak fondasi yang telah dibangun pertahanan lawan. Perannya yang fleksibel juga dapat membuka celah bagi Zlatan untuk bebas bergerak menyebut bola hingga ke tengah. Hal tersebut dilakukan Moyes. Lingard menjadi kunci dari moncernya Michail Antonio di musim lalu. Tak hanya itu, Lingard bisa menjadi pemecah kebuntuan. Intuisi mencetak golnya juga tergolong tinggi untuk pemain yang berposisi sebagai playmaker. Torehan 9 gol dari 16 penampilan bersama West Ham adalah buktinya. Ia memiliki kaki kiri dan kanan sama baiknya, itu membuat Lingard dapat mencetak gol dari situasi tak menguntungkan. Apalagi kemampuan dribble dan kecepatannya juga dapat membantu Milan ketika mengalami kebuntuan. Dribble sukses Lingard berada di angka 2,34 per pertandingan saat masih bersama The Hammers. Itu menjadi yang paling mencolok dibandingkan penggawa West Ham lainnya. Lingard bisa menjadi solusi dari inkonsistensi AC Milan di musim lalu. Kehadirannya dapat menambah opsi dan kedalaman skuad Rossoneri. Dengan begitu, Pioli tak akan kesulitan untuk melakukan rotasi di setiap pertandingan yang dilakoni AC Milan.